Pemirsa, kembali di Ini Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS meninggal dunia. Faktor kelelahan jadi salah satu penyebab. Beginilah suasana duka yang menyelimuti keluarga Antonio Silva Maya, lelaki berusia 54 tahun, warga desa Bawuho, Kecamatan Tasifeto Timur, Nusa Tenggara Barat. Antonio yang merupakan petugas KPPS TPS 03 Desa Bawuho ini meninggal dunia karena kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Sebelum kejadian, Antonio diketahui sempat mengeluh tidak enak badan dan pamit untuk istirahat. Namun sesampainya di rumah, Antonio langsung tidur dan akhirnya meninggal dunia. Sejumlah kerabat dan tetangga tak henti berdatangan ke rumah duka almarhum Suyitno di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Purbalingga. Suyitno merupakan anggota Linmas yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi usai 2 hari menjalankan tugasnya di TPS 07 Desa Karanglewas. Diduga pria berusia 53 tahun itu meninggal karena kelelahan. 12 waktu pertama berangkat. Oh, sebelum pencoblosan itu ya. Memang berapa hari ini memang harus sibuk terus. Kurang tidur juga ya, capek. Terus ada riwayat mungkin Pak ya. Gitu. Terus pulang itu memang kondisi udah capek atau gimana Pak? Kondisi Capek. terus main Ada keluhan nggak Bu seperti itu? enggak bilang ada keluhan apa-apa gitu. Selain mengalami kelelahan, Suyitno juga diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi. Berikut data anggota KPPS yang meninggal dunia pada pemilihan umum 2024 berdasarkan wilayah. Di Sumatera Utara ada 1 kasus, Sumatera Selatan terdapat 2 kasus, Riau 1 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 3 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Tengah 7 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 5 kasus. Sementara penyebabnya pun beragam. Sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat penyakit jantung. 8 orang meninggal dunia saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. 2 orang meninggal dunia akibat septic shock. Lalu 2 orang meninggal dunia tanpa komorbid. Kemudian 1 orang meninggal dunia akibat acute respiratory distress syndrome. Dan 1 orang meninggal dunia akibat hipertensi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga kini puluhan petugas penyelenggara pemilu di Kerinci Jambi jatuh sakit usai mengawal jalannya pemilu. Tidak hanya di Jambi pemirsa, di Majalengka sejumlah petugas masih dirawat di rumah sakit. Sebanyak 20 petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci Jambi jatuh sakit akibat kelelahan saat mengawal pemilu 2024. Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang cukup lama berdampak pada kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu. Para petugas mayoritas mengalami pusing, sakit kepala, dan demam akibat aktivitas yang berlebihan serta kurangnya istirahat. Petugas yang sakit sempat mendapatkan penanganan medis di puskesmas, bahkan 1 diantaranya harus dirawat inap di rumah sakit. Memang ada beberapa penyelenggara kita yang katakanlah kelelahan ya, sampai dirawat. Dari data yang kami himpun itu ada sekitar 20 orang. 20 orang yang kami data, ada yang dirawat di rumah, di puskesmas, dan 1 orang PPK-nya dirawat di rumah sakit umum. Sementara itu di Majalengka, Jawa Barat, 2 petugas panitia pemilihan di Kecamatan Palasah masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Majalengka, Jawa Barat. Keduanya pingsan saat mengambil kotak suara. Warga di sana dibawa ke klinik. Habis pencoblosan waktu itu kejadiannya. Pengiriman logistik. Pengiriman logistik. Jatuh.
Pingsan apa gimana? Sesek ya, kayak aku udah agak sadar gitu. Sadar karena isinya sesek banget. Dari hasil pemeriksaan, 2 petugas PPK ini alami kelelahan dan hipertensi bakteri yang mengakibatkan sesak nafas. Dengan kondisinya demam udah hampir 1 minggu dan diagnosisnya adalah demam tifoid, yaitu infeksi bakteri oleh Salmonella typhus. Di sini kita melakukan perawatan dan diberikan antibiotik untuk kesembuhan dari Ibu Yulia. Kedua petugas PPK ini menambah daftar panjang petugas yang jatuh sakit usai mengawal jalannya pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Coba balikkan Bang biar jelas. Nah, yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwurna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung semuanya itu dapat 5 suara, kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka. Gunung Gesan sudah tercoblos. Tidak ada pemilu, tidak ada coblosan di Gunung Gesan. Kami tidak mengganggu. Bukan mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini, Bu? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, nggak boleh melihat hasil. Seorang calon legislatif di Banyuwangi, Jawa Timur mengambil kembali tumpukan paving yang akan dipasang di jalan desa. Penarikan paving diduga karena suara yang didapatkan caleg tidak sesuai target. Sejumlah orang kedapatan mengambil kembali tumpukan pavling di Jalan Kenanga, Dusun Panjen, Banyuwangi, Jawa Timur. Padahal pavling ini sebelumnya diberikan oleh calon legislatif dari salah satu partai. Awalnya caleg tersebut menyumbang pavling untuk perbaiki jalan desa tersebut. Namun setelah hari pencoblosan, perbaikan jalan di kampung ini tidak kunjung terwujud. Pasalnya, suara sang caleg di dusun tersebut tak sesuai target. Akhirnya pavling yang telah disumbangkan ditarik kembali. Meski jalan desa batal diperbaiki, namun warga tidak keberatan dan memaklumi sikap caleg tersebut. Tiba-tiba datang, terus saya tanya kapan masangnya, katanya setelah pemilu. Tapi nyatanya setelah pemilu diambil lagi. Kenapa? Katanya ya, caleg yang ngasih itu nggak jadi gitu loh, Bu. Waktu pas paving datang kan ada apa itu namanya? Banner kan, ada banner namanya Burate. Padahal kondisi jalan di Dusun Panjen telah lama rusak, namun hingga kini belum pernah diperbaiki. Warga pun sempat menaruh harapan besar untuk perbaikan jalan desa tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta. Mereka inisiatif mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental setelah pemungutan suara pemilu. Lima anggota tim sukses calon anggota legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta. Mereka sukarela mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental usai pencoblosan pemilu. Pihak RSUD memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang hendak berkonsultasi. Sejak dibuka, sebanyak 50 orang telah mendaftar untuk mengikuti screening gratis. Jadi kami bekerja sama dengan RS Suharto Herjan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu membuat screening 100 orang. Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test dengan menggunakan alat canggih HRV test atau heart rate variability test. Ini biasa dilakukan RS Suharto Herjan dan biasanya biayanya sekitar 250.000 dan ini gratis. Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit ya, 3 menit dilakukan rekam gitu ya di tangannya dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan. Pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari bila gangguan mental dinilai ringan. Namun jika gangguan mental tergolong berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Herianto Herjan Grogol, Jakarta Barat. Dari
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kapal yang membawa 50 kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah terendam air laut. Sebuah kapal kayu pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tidak kuat melawan hantaman gelombang. Akibatnya 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. Tim SAR Mentawai yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi menggunakan RIP. Seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Sementara terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam setelah dihantam gelombang tersebut masih dalam pendataan KPU setempat. Hari ini sampai saat ini teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan investigasi seperti apa kira-kira detail kerusakan dan apa-apa saja yang dapat kita informasikan kepada publik. Bahwa ini adalah arus balik ya dari TPS ke tempat pengumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan baiknya terjadi di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan. Tapi sejauh ini informasi dari Mentawai masih belum dikumpulkan. Jumlah logistik berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara berisi surat-suara hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kemudian kotak suara yang masih utuh 27 kotak. Kemudian 5 kotak suara lainnya hancur total namun salinan formulir C-nya masih utuh. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akses jalan belum memadai, petugas KPPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berjalan kaki menggendong kotak suara. Mereka harus menembus hutan belantara, menempuh perjalanan sejauh 44 km. Seperti inilah perjuangan petugas KPPS di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam mengawal dan mensukseskan pemilu 2024. Dikawal oleh pihak kepolisian, mereka terpaksa berjalan kaki sambil menggendong kotak suara hasil pleno, naik turun gunung menembus hutan belantara sejauh 44 km selama 1,5 hari. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kotak suara ini akhirnya sampai ke perkampungan, kemudian diangkut dengan sepeda motor menuju kantor Kecamatan Seko. Proses pengangkutan dilanjutkan dengan sepeda motor menerjang akses jalan yang terjal. Selesai melaksanakan pleno tingkat kecamatan, kotak suara akan diterbangkan kantor KPU Luwu Utara yang ada di Masamba menggunakan pesawat perintis Susi Air. Setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana hasil pemungutan suara telah berada semua di kantor PPK Kecamatan Seko. Diketahui surat suara ini berasal dari Desa Tirobali, Dusun Buah Kayu. Desa ini merupakan salah satu daerah terjauh dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pengantaran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bontomanai, Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan medan yang berbahaya. Petugas harus berjuang seberangi sungai untuk antarkan logistik pemilu di wilayah terpencil di Dusun Makmur, Maros, Sulawesi Selatan. Logistik pemilu pun harus dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer.
Langkah ini ditempuh lantaran sepeda motor yang seharusnya digunakan rusak di tengah jalan. Selama perjalanan, petugas harus ekstra hati-hati demi menjaga logistik sampai ke PPK. Seluruh logistik hasil pemilu ini lalu disatukan dengan logistik surat suara lainnya yang ditempatkan di kantor Kecamatan Tompo Bulu. Keputusan kita bersama, kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke Medang itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak, licin, arusnya deras. Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Maros ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan. 10 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan memergoki panitia pemungutan suara membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Selengkapnya di iNews sore sesaat lagi.